Tanggal muda selalu datang dengan sensasi semu yang sama. Notifikasi gaji masuk memberi rasa lega sesaat, seolah hidup baru saja dimenangkan. Namun belum sempat napas ditarik dalam, layar ponsel sudah dipenuhi notifikasi pay later, cicilan, dan keranjang belanja yang menunggu di checkout. Gaji yang baru mendarat belum benar-benar menjadi milik kita, ia hanya mampir sebentar sebelum kembali pergi, meninggalkan ilusi bahwa kita bebas dan mampu. Setelah sebulan penuh menghadapi tekanan atasan, target yang tidak masuk akal, dan klien yang menguras emosi, muncul satu pembenaran yang terdengar sangat manusiawi: aku pantas mendapatkan hadiah. Self-reward, healing, atau apapun namanya, sering dijadikan alasan untuk mengeluarkan uang melebihi kemampuan dompet. Yang jarang disadari, lelah mental membuat kita menurunkan standar rasional, dan keputusan finansial yang lahir dari kelelahan hampir selalu berakhir dengan penyesalan. Mentalitas mumpung muda lalu masuk sebagai pembela utama. Selama tubuh masih kuat, selama tenaga masih ada, seolah wajar jika seluruh penghasilan dihabiskan demi pengalaman hari ini. Kita lupa bahwa tenaga punya batas, dan semangat punya tanggal kedaluarsa. Tidak ada jaminan usia 40 akan seproduktif usia 25. Namun banyak orang memperlakukan masa muda seperti kartu kredit tanpa limit yang tagihannya akan diurus oleh diri sendiri di masa depan. Inilah awal dari fenomena gaji numpang lewat. Secara angka, penghasilan sebenarnya cukup untuk hidup layak, namun rasanya selalu kurang karena standar hidup terus naik, mengikuti feed media sosial yang tidak pernah tidur. Lingkaran pergaulan, konten influencer, dan algoritma membuat kita merasa miskin bukan karena kekurangan uang, tetapi karena membandingkan diri dengan gaya hidup orang lain yang belum tentu nyata. Kopi kekinian, sepatu branded, gadget terbaru sering dibeli bukan karena fungsinya benar-benar dibutuhkan. Barang-barang itu menjadi penutup luka batin, kompensasi atas pekerjaan yang tidak dicintai, atau pengalih dari rasa kosong yang tidak pernah dibicarakan. Konsumsi berubah menjadi anestesi emosional, membuat sakit terasa hilang sementara, namun meninggalkan efek samping finansial yang pelan-pelan menggerogoti masa depan. Rasa takut tertinggal atau FOMO bekerja sangat halus. Kita lebih takut tidak ikut nongkrong daripada kehilangan tabungan. Lebih takut terlihat tidak update daripada terlihat tidak aman secara finansial. Validasi sosial yang hanya bertahan 24 jam di Instagram Story terasa lebih penting daripada rasa aman yang seharusnya bertahan puluhan tahun. Pilihan-pilihan kecil ini jarang terasa fatal, namun akumulasinya mematikan. Di titik ini, penting untuk jujur pada diri sendiri. Musuh terbesar bukanlah gaji UMR, bukan pula cicilan yang menumpuk. Musuh sebenarnya adalah ketidakmampuan menunda kesenangan saat tubuh masih kuat mencari uang. Selama ini kita bukan kekurangan penghasilan, kita kekurangan disiplin emosional. Dan tanpa kesadaran ini, masa muda yang seharusnya menjadi fondasi justru berubah menjadi jebakan. Banyak pekerja muda hidup dengan keyakinan diam-diam bahwa waktu akan selalu berpihak pada mereka. Ada asumsi tak tertulis bahwa gaji pasti naik, karier pasti menanjak, dan kondisi hidup pasti membaik seiring bertambahnya usia. Keyakinan ini membuat menabung terasa tidak mendesak, karena selalu ada kalimat penenang, nanti saja kalau gaji sudah besar. Tanpa sadar, masa depan digadaikan pada harapan yang belum tentu pernah datang. Di dunia nyata, grafik penghasilan jarang bergerak seindah presentasi motivasi. Di banyak industri Indonesia, kenaikan gaji tahunan bahkan kalah cepat dibanding kenaikan harga sembako, biaya pendidikan, dan kebutuhan dasar lain. Setiap tahun uang bekerja lebih keras hanya untuk membeli hal yang sama. Namun ilusi gaji naik membuat banyak orang merasa aman, padahal daya beli mereka sebenarnya sedang menyusut perlahan. Ada pula risiko yang jarang dibicarakan, langit-langit karier. Di usia tertentu, posisi mulai terbatas. Promosi semakin kompetitif, dan tenaga kerja yang lebih muda serta lebih murah menjadi ancaman nyata. Loyalitas bertahun-tahun tidak selalu dibalas dengan keamanan. Ketika pintu naik sudah tertutup, banyak orang baru sadar
bahwa mereka tidak pernah menyiapkan pintu keluar finansial. Tubuh pun tidak selamanya bisa diajak kompromi. Energi di usia 20-an memberi ilusi bahwa lembur bisa selamanya. Side hustle fisik selalu memungkinkan. Namun memasuki usia 30-an dan 40-an, tubuh mulai menuntut harga. Mengandalkan kerja ekstra sebagai solusi masa depan adalah strategi berisiko, karena kesehatan bukan aset yang bisa dipaksa terus-menerus tanpa konsekuensi. Beban hidup orang Indonesia cenderung membentuk kurva yang kejam. Saat muda, tanggungan hanya diri sendiri. Di usia pertengahan, beban melonjak tajam, anak butuh biaya, orang tua butuh dukungan. Generasi sandwich bukan istilah, tapi kenyataan. Menunda persiapan finansial di masa ringan berarti memikul beban berlipat di masa berat. Tidak sedikit kisah karyawan yang bertahun-tahun merasa aman karena fasilitas kantor dan gaji rutin. Hidup nyaman, cicilan lancar, liburan terjadwal, sampai suatu hari efisiensi datang tanpa permisi, tanpa dana darurat. Kepanikan muncul bukan karena kehilangan status, tetapi karena tidak tahu harus bertahan berapa lama. Rasa aman yang selama ini dirasakan ternyata rapuh. Di titik ini, satu kesadaran penting muncul. Waktu adalah aset yang tidak bisa ditabung ulang. Uang yang tidak disisihkan saat muda akan menuntut harga jauh lebih mahal saat tua. Menunda bukan berarti menghindari pengorbanan, melainkan memindahkannya ke masa depan dalam bentuk tekanan, kecemasan, dan pilihan hidup yang semakin sempit. Di lingkungan kita, ukuran sukses seringkali ditempelkan di badan atau diparkir di garasi. Jam tangan, sepatu, tas, mobil, semua menjadi simbol yang lebih cepat dibaca orang dibanding angka yang tersimpan rapi di rekening investasi. Kita tumbuh dalam budaya pamer yang halus, di mana terlihat mapan dianggap lebih penting daripada benar-benar aman. Akibatnya, banyak keputusan finansial diambil bukan untuk masa depan, tetapi untuk konsumsi pengakuan sesaat. Cicilan kendaraan, gadget flagship, atau barang mewah lain dengan tenor panjang sering terasa wajar karena semua orang melakukannya. Padahal arus kas bulanan diam-diam berdarah, sebagian besar gaji habis sebelum sempat bernapas. Status sosial memang naik, tapi ketenangan turun drastis. Setiap tanggal jatuh tempo menjadi pengingat bahwa kemewahan itu dibayar dengan kecemasan yang terus berulang. Kesalahan mendasar terjadi saat banyak orang menyamakan aset dengan liabilitas. Mobil pribadi dianggap investasi, padahal nilainya langsung turun begitu keluar dealer dan terus menggerogoti uang lewat bensin, servis, pajak, dan asuransi. Barang yang terlihat kokoh justru menjadi lubang bocor yang konsisten. Namun karena ia terlihat gagah, kerugiannya jarang dihitung dengan jujur. Tekanan sosial memperparah keadaan. Undangan nikahan, kumpul keluarga, arisan, atau acara adat sering memaksa pengeluaran di luar rencana. Bukan karena mampu, tetapi karena takut dicap tidak pantas atau bahan gunjingan. Uang akhirnya dipakai untuk menjaga muka, bukan menjaga masa depan. Ironisnya, orang yang kita coba puaskan belum tentu hadir saat kita benar-benar butuh bantuan. Utang konsumtif lalu dinormalisasi sebagai bagian dari gaya hidup modern. Selama cicilan masih bisa dibayar, semuanya dianggap aman. Padahal di balik tampilan luar yang meyakinkan, hidup dijalani dengan was-was. Sedikit gangguan penghasilan saja sudah cukup membuat segalanya runtuh. Kaya di luar, rapuh di dalam, itulah jebakan yang paling berbahaya. Tidak sedikit kisah orang yang di usia muda terlihat sangat wah. Nongkrong di tempat mahal, kendaraan berganti, barang selalu terbaru. Namun di usia 40 mereka masih mengontrak rumah dan tidak punya aset produktif. Uang mereka habis untuk membiayai depresiasi masa lalu. Barang pameran berubah menjadi rongsokan, sementara waktu tidak bisa dibeli kembali. Disinilah pentingnya membangun tembok mental. Tidak semua validasi perlu dikejar, tidak semua standar sosial perlu diikuti. Orang-orang yang menilai kita dari apa yang kita pakai, tidak akan menanggung biaya hidup kita saat sakit atau kehilangan penghasilan.
Keberanian untuk tidak peduli seringkali menjadi langkah pertama menuju kebebasan finansial yang sesungguhnya. Ada satu hukum yang bekerja tanpa emosi, tanpa toleransi, dan tanpa peduli pada alasan hidup kita. Hukum waktu dan bunga majemuk. Menabung 1 juta di usia 20-an memberi dampak yang jauh lebih besar dibanding menabung 5 juta di usia 40-an. Bukan karena nominalnya, tetapi karena waktu memberi kesempatan uang untuk bertumbuh. Sayangnya, hukum ini sering diremehkan karena hasilnya tidak instan dan tidak bisa dipamerkan. Banyak orang merasa tidak punya ruang untuk menabung, padahal kebocoran datang dari hal-hal kecil yang dianggap sepele. Biaya admin top-up, langganan aplikasi yang jarang dipakai, jajan sore, atau kopi harian. Angkanya tampak kecil saat berdiri sendiri, namun ketika dikumpulkan setahun, nilainya bisa setara 1 bulan dana darurat. Uang jarang hilang dalam satu keputusan besar, ia menguap lewat ratusan keputusan kecil. Dampak paling sunyi dari tidak punya tabungan adalah hilangnya posisi tawar dalam hidup. Kita bertahan di pekerjaan yang toksik bukan karena cinta, tetapi karena takut tidak bisa makan bulan depan. Setiap omelan atasan diterima, setiap batas dilanggar, karena tidak ada bantalan finansial untuk berkata tidak. Ketika uang tidak disiapkan, kebebasan memilih ikut terkubur bersamanya. Ada pula ancaman yang jarang disiapkan secara mental, inflasi biaya kesehatan. Di Indonesia, biaya berobat naik jauh lebih cepat dibanding kenaikan gaji rata-rata. Satu penyakit serius bisa menghapus tabungan bertahun-tahun dalam hitungan bulan. Tanpa persiapan sejak muda, risiko jatuh miskin mendadak di usia tua bukan skenario berlebihan, melainkan kemungkinan nyata. Perbedaan pola pikir juga menjadi garis pemisah. Orang kaya lama fokus menjaga nilai kekayaan, berhati-hati pada risiko, dan menunda konsumsi. Sebaliknya, orang yang baru merasa kaya cenderung mempercepat konsumsi untuk membuktikan status. Yang satu membangun perlahan, yang lain membakar cepat. Keduanya sama-sama punya uang, tetapi hanya satu yang punya ketahanan. Bayangkan dua sahabat dengan gaji dan latar belakang yang sama. 5 tahun pertama, yang satu memilih menahan diri, menabung, dan berinvestasi sederhana. Yang lain memilih menikmati hidup sepenuhnya. Perbedaannya tidak terasa di awal. Namun, di usia paruh baya, jaraknya seperti bumi dan langit. Bukan karena kecerdasan, tetapi karena keputusan kecil yang diulang tanpa henti. Di titik ini, menabung perlu dilihat ulang. Ia bukan bentuk penyiksaan diri atau menunda kebahagiaan. Menabung adalah membeli rasa aman. Ia memberi ketenangan untuk bernapas, keberanian untuk memilih, dan kemerdekaan untuk menentukan arah hidup. Uang yang bekerja dengan waktu akan selalu lebih kuat daripada tenaga yang dipaksa terus bekerja tanpa perlindungan. Coba lakukan satu simulasi mental yang jarang kita lakukan dengan jujur. Bayangkan diri kita di usia 60 tahun, tubuh tidak lagi sekuat sekarang, energi mudah habis, dan pilihan hidup semakin terbatas. Apakah kita ingin menjadi lansia yang mandiri, tenang, dan punya kendali atas hidupnya? Atau menjadi orang tua yang hidup dengan rasa cemas, menunggu bantuan, dan merasa tidak enak pada anak sendiri? Gambaran ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membumikan realita. Di Indonesia, potret pensiunan tidak selalu seindah iklan asuransi. Banyak yang terpaksa tetap bekerja sebagai buruh kasar, pedagang kecil, atau pengemudi ojek online di usia senja. Bukan karena ingin produktif, tetapi karena harus bertahan hidup. Pesangon habis untuk menutup utang masa lalu, biaya nikah anak, atau gaya hidup yang dulu terasa wajar. Masa tua berubah menjadi kelanjutan perjuangan, bukan masa istirahat. Jika mendengar cerita orang tua dengan jujur, penyesalan terbesar mereka jarang tentang kurang liburan atau kurang nongkrong saat muda. Penyesalan itu biasanya muncul karena kurang cerdas mengelola uang, tentang keputusan impulsif, utang yang dianggap ringan, dan menunda menabung terlalu lama. Rasa sesal itu berat karena tidak bisa diperbaiki. Waktu sudah terlalu jauh melangkah.
Masih banyak yang diam-diam berharap anak menjadi dana pensiun. Harapan ini sering dibungkus dengan alasan budaya atau kasih sayang. Padahal kenyataannya, membebani anak dengan tanggung jawab finansial orang tua justru memutus peluang mereka untuk naik kelas ekonomi. Siklus ini melanggengkan kelelahan antar generasi, membuat setiap generasi sibuk menambal lubang yang sama. Tubuh manusia adalah mesin biologis yang tidak bisa dinegosiasikan. Ia akan melambat, melemah, dan sakit. Tidak ada afirmasi positif yang bisa mengubah hukum ini. Ketika tubuh tak lagi bisa diandalkan, uang menjadi penyangga terakhir martabat. Persiapan finansial bukan tentang serakah, tetapi tentang kasih sayang paling realistis kepada diri sendiri di masa depan. Kepastian finansial juga berkaitan langsung dengan kesehatan mental di usia tua. Sulit merasa tenang jika setiap bulan masih dihantui pertanyaan, besok makan apa? Bayar listrik pakai uang siapa? Kecemasan kronis menggerogoti kebahagiaan, membuat hari tua terasa panjang dan berat. Rasa aman bukan kemewahan, ia kebutuhan dasar yang sering baru disadari saat sudah terlambat. Disinilah makna mumpung muda perlu dibalik. Ia bukan ajakan menghabiskan, tetapi ajakan membangun. Mumpung masih punya tenaga, mumpung masih punya waktu, mumpung pilihan masih banyak. Masa muda seharusnya dipakai untuk membangun benteng pertahanan, bukan membuka semua pintu kesenangan tanpa memikirkan badai yang pasti datang. Menikmati masa muda tidak harus selalu berarti menghamburkan uang. Ada definisi lain yang lebih tenang dan lebih berkelanjutan. Masa muda bisa dinikmati dengan membangun kemampuan, memperluas wawasan, dan menciptakan fondasi yang membuat hidup lebih mudah di kemudian hari. Pengalaman yang meningkatkan nilai diri seringkali memberi kepuasan lebih dalam daripada pengalaman yang hanya menguras saldo. Hidup hemat sering disalahpahami sebagai hidup kekurangan. Padahal, frugal living bukan soal menahan diri secara ekstrem, melainkan soal memilih dengan sadar. Uang dialokasikan ke hal yang memberi nilai jangka panjang, bukan sekadar sensasi sesaat. Ini bukan tentang pelit, tetapi tentang kecerdasan mengelola sumber daya yang terbatas agar hasilnya maksimal. Banyak kebahagiaan sejati justru datang dari hal-hal sederhana yang biayanya rendah. Olahraga rutin, membaca buku, memasak sendiri, atau berdiskusi dengan komunitas yang tepat sering memberi kepuasan batin yang lebih stabil. Aktivitas ini membangun tubuh, pikiran, dan relasi. 3 aset yang nilainya tidak tergerus inflasi dan tidak bisa dicicil dengan utang. Kebiasaan nongkrong pun bisa diubah maknanya. Dari nongkrong mahal yang fokus pada pamer dan pelarian, menjadi nongkrong produktif yang memperkaya sudut pandang. Obrolan tentang ide, peluang, dan pengembangan diri menularkan energi yang berbeda. Lingkaran seperti ini membuat kita pulang dengan kepala penuh inspirasi, bukan dompet yang kosong. Menikmati hari ini dan mengamankan hari esok bukan 2 kutub yang harus saling meniadakan. Keduanya bisa berjalan berdampingan dengan proporsi yang sehat. Ada ruang untuk bersenang-senang, namun ada batas yang dijaga. Bukan ekstrem pelit yang menyiksa, bukan pula ekstrem boros yang merusak. Keseimbangan inilah yang sering luput dari pembicaraan. Banyak anak muda Indonesia membuktikan bahwa gaya hidup cerdas itu mungkin. Tetap bisa jalan, tetap bisa gaul, tetap bisa traveling, namun dengan perhitungan. Promo dimanfaatkan, gaya backpacker dipilih, bahkan hobi dijadikan sumber penghasilan tambahan. Kreativitas menggantikan konsumsi, dan kebebasan datang tanpa harus berutang. Di titik ini, penting untuk berdamai dengan satu hal. Kita tidak perlu membuktikan apapun kepada dunia maya. Validasi digital tidak membayar tagihan dan tidak menenangkan pikiran saat krisis. Yang perlu diyakinkan hanya diri sendiri, bahwa kita bertanggung jawab atas amanah rezeki yang datang setiap bulan. Ketika itu tercapai, menikmati hidup tidak lagi terasa kosong. Langkah pertama selalu terasa paling tidak nyaman, audit brutal. Duduk, membuka catatan pengeluaran, lalu melihat dengan jujur kemana uang benar-benar pergi. Bukan versi ideal, bukan versi pembenaran, tetapi versi apa adanya. Di tahap ini,
gengsi biasanya berontak. Namun, tanpa keberanian memotong pengeluaran yang hanya melayani ego dan status, perubahan apapun hanya akan menjadi wacana. Setelah sadar kemana uang bocor, sistem harus dibangun. Menabung tidak boleh bergantung pada sisa, karena sisa jarang ada. Strategi pay yourself first, memindahkan tabungan ke awal bulan, sebelum uang bercampur dengan kebutuhan dan keinginan. Dengan otomatisasi, kita berhenti berdebat dengan diri sendiri setiap bulan dan mulai dipaksa kaya oleh sistem yang kita ciptakan. Menikmati hidup tetap penting, namun harus diberi pagar. Plafon kesenangan membantu menjaga keseimbangan. Misalnya, 10 hingga 15% dari penghasilan dialokasikan khusus untuk hiburan. Di dalam batas itu, tidak ada rasa bersalah. Di luar batas itu, disiplin harus berbicara. Bukan untuk menyiksa, tetapi untuk melindungi masa depan dari keputusan impulsif. Setelah fondasi terbentuk, langkah berikutnya adalah mengembangkan uang dengan sadar risiko. Investasi bukan ajang adu nyali atau ikut-ikutan tren. Instrumen risiko rendah hingga menengah yang sesuai profil jauh lebih masuk akal dibanding mengejar iming-iming cepat kaya. Modal yang dikumpulkan dengan susah payah seharusnya dijaga, bukan dipertaruhkan demi sensasi sesaat. Tidak kalah penting adalah perlindungan. Satu sakit serius bisa menghapus hasil disiplin bertahun-tahun. Asuransi kesehatan atau minimal jaminan kesehatan yang aktif adalah pagar terakhir agar tabungan tidak ambruk dalam satu kejadian. Ini bukan pesimisme, melainkan realisme. Risiko bukan soal jika, tetapi kapan. Lingkungan pergaulan juga perlu disaring. Teman yang normalisasi konsumsi berlebihan akan menarik kita kembali ke pola lama. Sebaliknya, lingkungan yang membicarakan ide, rencana, dan masa depan menulari cara pikir yang lebih sehat. Kita jarang menjadi lebih baik sendirian. Pola pikir sering terbentuk dari obrolan yang kita dengar berulang kali. Pada akhirnya, semua kembali ke satu keputusan sederhana namun berat. Mulai sekarang atau terus menunda. Tidak perlu langkah besar, tidak perlu sempurna. Satu keputusan kecil hari ini lebih berharga daripada niat besar yang terus ditunda. Penyesalan selalu datang belakangan, dan masa depan finansial kita ditentukan oleh pilihan detik ini, bukan besok, bukan lusa. Kalau kamu merasa narasi ini seperti sedang berbicara langsung ke hidupmu, itu bukan kebetulan. Banyak dari kita sedang berada di persimpangan yang sama. Punya penghasilan, punya tenaga, tapi belum tentu punya arah. Income cerdas hadir bukan untuk menyuruhmu kaya cepat, tapi untuk menemani kamu berpikir lebih jernih sebelum mengambil keputusan. Jika kamu ingin terus belajar membaca uang dengan kepala dingin, bukan dengan emosi, kamu bisa berlangganan channel ini. Karena keputusan finansial yang baik tidak lahir dari keberanian sesaat, tapi dari kesadaran yang dilatih perlahan, setiap hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam income cerdas